Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah metode penelitian Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Farmasi, Universitas Nusa Mandiri. Kali ini kita masuk ke pertemuan pertama yang membahas tentang dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Baiklah, kita bahas dulu mengenai definisi dari penelitian. Penelitian merupakan pencarian atas sesuatu yang sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan menurut Nasir tahun 2009. Lalu ada juga pengertian penelitian menurut Yusuf tahun 2016 bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek atau variabel yang terdapat dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Jadi, kalau kita bisa telaah mengenai definisi penelitian ini sendiri, bahwa suatu penelitian itu dapat kita teliti berdasarkan fenomena ataupun fakta. Jadi penelitian itu harus menjawab suatu permasalahan. Nah, permasalahannya ini ya kita harus jawab fungsinya untuk apa? Untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau menggunakan metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan logis. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Menurut Nasir tahun 2009. Lalu ada juga pengertian tujuan penelitian menurut Yusuf, yaitu untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki dengan proses penelitian secara sistematis, objektif, dan logis. Jadi, pada dasarnya, tujuan penelitian adalah untuk menemukan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya. Ya, selanjutnya mengenai proses penelitian. Proses penelitian adalah rangkaian tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Jadi urutan dari awal sampai dengan akhir penelitian. Prosesnya itu seperti apa saja. Menurut Mikkelsen dalam buku Swarjana tahun 2012, bahwa proses penelitian terdiri atas yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Nah, jadi sebelum melaksanakan penelitian, pastinya kita identifikasikan pertanyaan apa yang kita butuhkan untuk penelitian tersebut. Lalu memilih pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian. Nah, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seseorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Nah, manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika kita menjawab atau menentukan suatu rumusan masalah, peneliti bisa terbantu atau mempermudah. Nah, pendekatan penelitian harus selaras juga dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab suatu pertanyaan penelitian. Terdapat beberapa jenis pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif yang diambil. Selanjutnya, memilih desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok. Nah, pada saat kita melakukan proses penelitian, kita pun perlu melakukan desain penelitian, lalu menggunakan metode apa yang cocok untuk pengumpulan datanya. Apakah seperti wawancara, observasi, studi kasus, ya, atau studi pustaka, atau membuat kuesioner, ya. Lalu analisa data dengan menggunakan deskriptif atau inferensial. Nah, seperti namanya bahwa deskriptif adalah suatu statistik yang menggambarkan populasi. Kalau inferensial digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel. Jadi ada perbedaan besar antara deskriptif dan inferensial, yaitu apa yang Anda lakukan dengan data Anda.
terakhir yaitu membuat laporan penelitian. Lalu proses penelitian yang juga dikemukakan oleh pakar yang lain, yaitu oleh menurut Hauser, bahwa proses penelitian terdiri atas yang pertama mendefinisikan masalah yang layak untuk diteliti. Lalu yang kedua membedah kepustakaan yang terkait dengan apa yang diteliti. Yang ketiga memilih teori yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Setelah itu mendesain penelitian yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya memilih strategi samplingnya, apakah random atau non-random, menentukan strategi pengukuran dan alat ukur yang digunakan, mengumpulkan data, menganalisa data, serta mengkomunikasikan hasil dari penelitiannya. Nah, jadi kalau dilihat dari kedua pakar ini bahwa proses penelitian itu sama, dimulai dari mendefinisikan suatu permasalahan, ya, lalu tentukan metode pendekatan yang akan diambil seperti apa, metode pengumpulan datanya seperti apa, lalu diolah datanya sampai ada hasil dari penelitian itu sendiri. Aktivitas penelitian. Secara garis besar, ilmu sebagai aktivitas penelitian memiliki 3 bagian, yaitu rasional, kognitif, dan teleologi. Menurut Sedarmayati dan Hidayat tahun 2011. Jadi apa ini ilmu sebagai aktivitas penelitian? Pertama, rasional. Rasional merupakan proses yang berpegang pada kaidah logika. Maksudnya apa? Rasional itu merupakan suatu pola pikir di mana seseorang itu bersikap serta juga bertindak sesuai dengan logika dan juga nalar manusia. Ya, contohnya misalkan seorang polisi menyelidiki kasus pencurian dan menemukan pencuri. Nah, itu kan adalah contoh yang masuk akal. Tetapi kalau misalkan paranormal menemukan pencuri atau barang yang hilang adalah tindakan yang tidak masuk akal. Lalu kognitif. Kognitif merupakan proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Sesederhananya bahwa kognitif adalah pemikiran atau kemampuan untuk berpikir. Nah, yang ketiga, teleologi merupakan proses mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, melakukan penerapan dengan melalui peramalan. Nah, jadi teologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang perlihatan keteraturan, rancangan, tujuan akhir, maksud, serta kecenderungan sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu proses pengembangan. Aktivitas metode ilmiah. Metode ilmiah adalah berbagai prosedur yang mewujudkan pola-pola dan tata langkah dalam melaksanakan sesuatu penelitian ilmiah menurut Sedarmayati dan Hidayat tahun 2011. Lalu menurut Nasir tahun 2009, metode ilmiah bisa dikatakan suatu pengerjaan terhadap kebenaran diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Jadi ada beberapa syarat yang dibutuhkan dalam penulisan metode ilmiah. Di antaranya adalah sistematis, konsisten, dan operasional. Nah, apa artinya sistematis? Yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah yang tersusun dalam urutan yang logis. Nah, kalau konsisten itu artinya terdapat kesesuaian di antaranya unsur-unsur, misalnya tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Operasional berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Ya, dalam menjalankan aktivitas metode ilmiah, terlihat pada tabel berikut bahwa ilmu sebagai aktivitas metode ilmiah. Nah, salah satunya ada pola prosedural. Nah, pola prosedural ini dapat berupa suatu pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, analisis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proseduralnya. Lalu tata langkahnya. Tata langkah ini dapat berupa suatu penentuan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, kesimpulan, pengujian hasil, itu adalah tata langkahnya. Lalu teknik. Teknik diantaranya seperti apakah daftar pertanyaan atau kuesioner,
wawancara, perhitungan, dan lain sebagainya. Lalu alat yang dibutuhkan berupa apa? Apakah seperti timbangan, meteran, komputer, atau lain sebagainya yang digunakan untuk mendukung aktivitas metode ilmiah. Aktivitas pengetahuan sistematis. Ilmu sebagai pengetahuan didasari oleh 3 teori kebenaran atau kebenaran ilmiah dapat diterima karena adanya apa? Yang pertama, adanya koheren atau koherensi, yaitu konsisten. Yang kedua, adanya koresponden atau berhubungan, ya, jadi korespondensi, pernyataan sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, pragmatis, kegunaan di lapangan, yaitu sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Suatu jenis penelitian, menurut kedalaman analisisnya, berdasarkan sudut pandang dibedakan menjadi 2 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang melakukan analisis dengan menyajikan fakta-fakta yang sistematik sehingga lebih mudah dalam proses pemahaman dan penyimpulannya. Yang kedua, penelitian inferensial, yaitu penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis dalam setiap analisis hubungan antar variabelnya. Manfaat penelitian. Karena setiap karya ilmiah seperti proposal penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, semua menyertakan manfaat penelitiannya. Nah, jadi apa manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah penelitian? Menurut Ana tahun 2018, penelitian itu satu, dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematis. Yang kedua, dapat mengetahui sistem kerja objek yang ditelitinya. Yang ketiga, untuk menambah keyakinan dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, meningkatkan hubungan kerjasama antar suatu tim. Yang kelima, melatih dalam bertanggung jawab. Lalu dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan seperti apa. Lalu menambah wawasan dan pengalaman. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah yang harus dilakukan adalah yang pertama merumuskan masalah. Ya, jadi merumuskan masalah ini adalah penelitian dimulai dengan merumuskan suatu masalah. Nah, tahu tidak yang dimaksud dengan masalah tersebut? Jadi dalam kajian ilmiah, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Nah, biasanya masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui suatu eksperimen. Lalu yang kedua, menemukan hipotesis. Setelah berhasil merumuskan, teman-teman bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama lain hipotesis. Hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Nah, jadi variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitiannya. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama variabel bebas, kedua terkait atau bergantung, yang ketiga variabel tetap. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Jadi langkah-langkah kerja yang terurut atau terperinci. Nah, urutan langkah kerja ini dibuat ringkas namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaan langkah kerja. Sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. Lalu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu ya, jadi setiap gejala yang terjadi dalam suatu percobaan harus dicatat. Ya, saat itu juga dengan begitu teman-teman dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya kajian perlu mengorganisasi untuk mempermudahkan dalam menganalisis serta mengumpulkan hasil percobaan. Lalu mengolah dan menganalisis data. Nah, tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis suatu data. Oke, ada lagi membuat kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu adalah hasil analisis data, menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Nah, pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu apa? Suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian. Lalu yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengapa harus mengkomunikasikan penelitian?
Sosialisasi hasil penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian teman-teman diketahui oleh pihak lain. Bagaimana cara mengkomunikasikan suatu hasil penelitian? Nah, jadi suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui dua cara, yaitu baik tertulis maupun secara lisan. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah metode penelitian Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Nusa Mandiri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.